koreksi bila saya salah terkait dengan tadi Anda menyatakan jaksa memiliki keterbatasan untuk menghadirkan saksi-saksi, bahwa ada kecenderungan bahwa jaksa juga telah mengetahui adanya perencanaan ataupun dugaan ketidakkonsistenan dari kesaksian saksi. Lalu bagaimana Anda melihat saksi yang dihadirkan, terutama saat ini adalah terdakwanya adalah Richard Eliezer. Seperti apa relevansinya saksi-saksi ini dan nantinya hakim juga dapat menilai dari keterangan saksi? Ya, ini hari ini kita baru melihat sidang pertama untuk terdakwa Baradae ya. Jadi saksi ini juga nanti akan memberikan keterangan yang dibawakan oleh jaksa untuk terdakwa yang lainnya ya. Mungkin tidak bagi terdakwa yang obstruction of justice ya, yang ini untuk rangkaian pembunuhan berencana 3438 ya. Nah, jadi nanti kita lihat apa yang disampaikan ini konsisten nggak dia, karena kan sidangnya juga berbeda ya dengan sidang yang lain begitu. Nah, memang dalam kasus-kasus ini saksi ini harus dilihat hakim dalam menerima ini sebagai suatu saksi yang benar dan dapat dipertimbangkan, itu nggak hanya apa yang dia sampaikan ya, di ketentuan KUHP itu mengatakan juga terkait dengan alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu. Jadi dia melihat apa sih alasan-alasan dia mengatakan ini, apa dia alasan dia mengatakan itu ya. Jadi dilihat latar belakangnya, bahkan cara hidup ataupun kesusilaan orang itu dalam memberikan keterangan itu juga menjadi dasar pertimbangan bagi hakim untuk melihat apakah keterangannya itu benar-benar disampaikan dengan jujur atau tidak jujur begitu. Nah, untuk Susi ini dari awal kelihatannya yang saya amati hakim ini sudah duluan merasa keterangannya ini banyak yang dimanipulasi, banyak yang dibohong, yang beberapa kali sudah diingatkan, bahkan sampai hakim mengatakan ini kalau settingan seperti ini kamu susah, harus ngomong benar. Nah, ini melihat kelihatannya apa yang dia sampaikan ini tidak bisa dapat diterima oleh hakim, dan ini juga akan sia-sia juga kalau nanti keterangannya sampai nggak diterima. Maka dalam KUHP itu kan dalam pasal 183 berdasarkan dua alat bukti dan keyakinan. Nah, ini nggak bisa jadi dasar nanti bagi hakim untuk menjadi bahan pertimbangan meyakinkan hakim kalau benar-benar ada suatu motif. Ini baru bicara motif ya, Pak? Yeah. Bicara motif tentang adanya pelecehan seksual begitu. Nah, ini yang tidak menjadi kebaikan justrunya kalau ini bagi keterangannya kalau dia sampai melakukan keterangan yang tidak benar seperti ini. Jadi kalau saya lihat hakim harusnya nanti lebih fokus terkait dengan 340-nya saja. Contohnya terkait dengan apakah ada didengar keterangan terkait pertemuan di Saguling, rencana pertemuan tersebut. Tadi sudah dikatakan kalau dia istirahat di Saguling dan dia tidak melihat dan nggak sampai pergi ke Duren 3 lalu sudah nggak usah ke sana lagi ya, begitu sudah ibunya udah kembali begitu. Padahal tadi konteks ke sana tadi adalah untuk isoman kan begitu. Kalau isoman kenapa nggak harus isoman? Padahal kalau isoman kan harus isoman kan begitu di tempat yang khusus. Kenapa nggak jadi isoman? Nah itu kan harus dia ingin tahu juga kan, harusnya ada keterangan lain yang harus dia tanyakan. Kenapa nggak jadi isoman? Atau ada orang yang menjelaskan kepada dia nggak jadi isoman karena ada kejadian tembak menembak atau apa ya gitu, sehingga kita nggak jadi ke sana. Nah ini yang sebenarnya harus digali dan diterangkan begitu. Kalau mengenai motif terkait dengan pelecehan seksual yang disangkakan atau yang diceritakan oleh PH FS, saya kira sudah terlalu banyak ya yang diceritakan dan sudah nggak mungkin lagi kita bisa bolak-balik ke sana begitu. Jadi lebih baik hakimnya lebih fokus terkait tadi saya katakan, apakah dia mendengar ada telepon, apakah dia mendengar ada pertengkaran antara FS dan Ibu PC, atau FS dengan Joshua, atau PC dengan yang lain ya begitu. Itu yang harus banyak digali, dan terkait dengan
di dalam mobil tadi kelihatannya Ya. putus karena di dalam mobil tadi sudah diterangkan di situ yang mengendarai mobilnya adalah Kuat Makruf, di sebelahnya ada RR, di baris kedua belakang ada Ibu PC dan Susi. Tentu kan dia lihat, harus bertanya suasana apa yang ada dalam mobil tersebut, apakah suasananya damai, apakah keributan, apa pembicaraan apa, kelihatannya tadi mungkin kita belum mendengarkan ya terkait seperti itu. Begitu Mas. Mm-mm. Tentu kita juga melihat bahwa pasal yang didakwakan kepada para terdakwa ini adalah pasal 340 mengenai pembunuhan berencana dan juga subsidiar pasal 338 pembunuhan murni atau pembunuhan biasa. Tentu ini persidangan yang seperti Pak Jamin katakan bahwa hakim harus fokus terhadap kasus penembakan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah bahwa jaksa memiliki keterbatasan dan Anda tadi menyatakan ada pasal 183 terkait dengan 2 alat bukti baik keterangan saksi maupun juga bukti-bukti lain. Nah, di sini bukti-bukti yang ditemukan adalah CCTV. Untuk CCTV kedatangan, CCTV bagaimana tadi melakukan PCR, lalu yang mengangkat barang itu sudah didapatkan oleh pihak kepolisian pada saat itu. Yang tidak ada adalah bukti CCTV yang saat berada di Magelang maupun juga di rumah dinas Kompleks Duren 3 atau Kompleks Polri Duren 3. Pak Jamin melihatnya seperti apa? Atau jaksa harusnya juga turut memperlihatkan kepada majelis hakim kronologi CCTV dari kedatangan Putri Candrawati bersama Susi maupun Kuat Makruf serta Eliezer saat berada di Saguling dan juga pada saat menuju yang tadi disebutkan isoman menuju rumah dinas. Seperti apa Pak Jamin melihatnya? Ya, inilah justru sebenarnya kita harusnya ya, kalau saya mau sedikit koreksi, harusnya suasana 2 dimensi atau 3 dimensi rumah itu harus dihadirkan dalam multimedia sehingga hakim dan juga CCTV maksudnya Pak Jamin, multimedia. Ya, multimedia maksudnya kan bicara tentang rumah Saguling tadi kan meraba-raba begitu kan. Okay. Rumahnya dia bilang rumahnya kecil, jarak antara ini kan. Kalau tadi ada gambar yang jelas tentang rumah itu dari satu titik ke titik lain diceritakan ya dan bisa dipertontonkan, dilihatkan kepada Susi yang mana ini, kamar yang mana dari sini lah. Itu kan kelihatannya tidak ada ya. Jadi bukan CCTV ya, maksudnya medianya itu gambar 3D atau gambar 2D ya yang atau foto di rumah ya. Yang bisa menjelaskan itu. Demikian juga yang di Saguling juga begitu, di Duren 3 juga begitu, biar Susi ini bisa tahu posisi titik-titik mana yang berdasarkan gambar dan foto-foto tersebut begitu. Nah, terkait dengan CCTV saya kira CCTV yang ada, yang beredar kan kita tahu di Saguling ada ya. Tadi tanyakan juga siapa yang bawa koper ya. Harusnya itu kan diputar ya. Sampai kasus Yanida dulu kan banyak sekali ya kita lihat rekaman-rekaman CCTV yang bisa diputar, dilihat itu saksi-saksi untuk ditanyakan. Nah, saya kira itu penting, Mas Yudo. Harusnya tadi CCTV yang ada di Saguling itu ditunjuk ini ngapain, kamu pada saat ini ada di mana, apa yang kamu lakukan. Karena di situ ada keterangan waktu juga ya. Ada keterangan waktu, asalkan itu adalah CCTV yang sesungguhnya, yang belum diedit ya. Edit atau manipulasi atau direkayasa. Nah, bahkan CCTV yang ada di luar, yang ada dari pos Satpam, itu juga kan bisa ketahuan kapan ada di situ, kapannya. Tadi kan keterangannya dia nggak tahu persis apakah FS Sambo telah tiba di Saguling. Ya, di Saguling atau enggak, kan bisa kelihatan. Ini ada dia di sini. Kamu lihat nggak ada di mana pada posisi itu waktu Pak FS itu lewat kan? Pada saat itu kan sempat lewat keluar atau masuk begitu kan? Nah, itu sebenarnya harus ditampilkan. Ya, saya nggak tahu nih jaksa kenapa kurang mempersiapkan, kalau menurut saya ya, kurang mempersiapkan dokumen-dokumen itu supaya akurasi daripada keterangannya itu benar-benar bisa akurat begitu ya, bukan hanya
hayalan-hayalan aja gitu. Oh, saya ada di sini, saya ada di sana, begitu. Dan sebenarnya kita nggak punya gambaran posisi yang fixnya itu dia ada di mana, jamnya juga jam berapa. Nah inilah mungkin ada nanti untuk pemeriksaan saksi yang berikutnya kita sarankan supaya CCTV gambar rumah, media rumah itu harus ditampilkan. Bahkan untuk CCTV yang ada Saguling yang pernah kita lihat ya secara umum dan CCTV di Pos Satpam yang sudah pernah juga kita lihat itu bisa ditayangkan gitu untuk menanyakan kepada para saksi. Ini bagus sekali saya kira Mas Nur kalau sampai bisa dihadirkan seperti itu gitu. Baik, kita nantikan bagaimana nanti apakah nanti jaksa akan menghadirkan CCTV karena ini menjadi gambaran yang utuh baik di persidangan bagi majelis hakim dan juga publik terkait dengan keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi terutama yang saat ini yakni Susi, asisten rumah tangga dari Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Pak Jamin masih bersama kami akan jeda sejenak hanya di Breaking News Kompas TV. Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan.